selaku tim penyelenggara STIM menyelenggarakan sebuah pendidikan tinggi itu tentu yang perlu yang harus dilakukan adalah bagaimana bisa menjaga dan mengawal mutu dari mulai perencanaan, proses sama evaluasi. Jadi orang kalau menyelenggarakan perguruan tinggi itu kalau semangatnya hanya di awal gitu, tentu saya bilang nanti implikasinya akan tidak baik-baik saja gitu. Karenanya menjaga dan mengawal mutu pendidikan tinggi itu menjadi bagian dari kewajiban kita semua, terutama pada ketua STIM. Artinya perencanaannya harus matang. Maka saya ingin menyarankan gitu ya, tolong secara kelembagaan sambil menunggu gitu ya, semangat nggak boleh turun Bapak Ibu, tetapi menyiapkan hal-hal yang menjadi tuntutan dari sebuah kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi itu menjadi wajib. Sistem penjaminan mutu itu tentu menjadi hal yang paling prioritas ke depan, karena ini yang nanti akan menjaga dan mengawal bagaimana keberlangsungan dari sebuah perguruan tinggi. Nah, mengawalinya kadang mungkin karena lahannya cukup, SDM-nya ada gitu. Ini mungkin bisa dilakukan, tetapi menjaga konsistensi agar misalnya animo calon mahasiswa itu tetap atau bahkan meningkat, itu kadang menjadi PR kita. Menjaga misalnya agar mutu dan kualitas dosen itu tetap terjaga misalnya. Menjaga agar proses pembelajaran dan perkuliahan itu tetap terjaga. Jadi butuh effort dan butuh kerja keras dari kita semua. Karenanya Bapak Ibu semua mengawali dari sebuah langkah niat positif untuk melahirkan generasi emas yang tadi disampaikan. Saya bilang tetap semangatnya nggak boleh turun, motivasinya tidak boleh turun, tetapi tolong juga disiapkan secara matang hal-hal apa saja yang terkait erat dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, terutama pada aspek administratif yang tadi dibutuhkan. Jadi mendirikan perguruan tinggi tentu saya bilang persyaratannya administrasinya yang banyak. Tolong proposal itu dilengkapi, karena bagaimanapun Diktis punya tanggung jawab moral ketika misalnya berita acara ini sampai tetapi dasar pijakannya itu tidak ada. Ini yang nanti dikejar juga Pamitah dan Rizka. Jadi saya kira 5 hari sampai 7 hari ke depan komunikasinya Pak Ketua dengan tim tolong dibangun, dijaga, sehingga isian orang untuk pendirian sebuah kampus yang ada di wilayah perbatasan Cepu Bojonegoro ini bisa segera terwujud. Nah, yang kedua tentu berbagai hal yang tadi disampaikan itu mohon juga bisa dijadikan sebagai pelajaran. Jadi proses-proses yang hari ini kita lakukan ini sebenarnya hanya tahap awal Pak. Karena nanti kalau sudah ngomongin penyelenggaraan pendidikan tinggi itu ada yang namanya proses akreditasi, pertanggungjawaban terhadap publik gitu ya, akreditasi itu. Apalagi nanti kalau kita ikuti Permen terbaru 53/2023 itu ada istilah akreditasi otomasi. Nah, kalau kita tidak siap misalnya dengan segala hal yang berkaitan erat dengan akreditasi, otomasi dan seterusnya, ini saya khawatir gitu. Berdiri tapi kemudian gara-gara soal administrasi tadi itu malah terkena judge gitu ya, untuk tidak kemudian diakui. Maka menjalankan pendidikan tinggi itu nanti ada ikatannya sekarang. Sistem digitalisasi itu kan menjadi core inti sekarang. Jadi PD Dikti itu menjadi gantungan Pak sekarang itu. Jadi nanti kalau izin operasional ada, prodi juga sudah keluar izinnya, nanti pasti dapat nomor registrasi ya kalau tidak salah. Nah, ini yang kemudian harus dijaga. Nah, yang berat itu Pak Ketua, Pak Kiai, itu yang menjaga itu. Menjaga ritme itu gitu. Jadi saya hanya ingin mengingatkan bahwa mengawali, menjaga proses, kemudian meningkatkan sebuah mutu layanan itu memang dari hari ke hari harus terus
evaluasi dan pada akhirnya saya bilang harus meningkatkan. Nah yang terakhir dari saya nanti sebelum Prof. Tip ini alhamdulillah sudah masuk, dari saya mungkin secara pribadi juga mohon maaf jika dalam proses penyelenggaraan visitasi ini ada banyak pihak-pihak yang direpotkan. Tapi insya Allah apa yang kami sampaikan sebenarnya lebih kepada bagaimana memberikan pengetahuan dan pelajaran sebenarnya. Jadi saya mengenalkan misalnya dosen itu harus seperti apa. Kalau kampus dengan sekolah dasar atau SMP pendidikan dasar kan beda, Pak. Kalau perguruan tinggi itu kan ada istilahnya namanya Dharma perguruan tinggi. Risetnya, pengabdiannya, pendidikannya itu harus seperti apa. Itu core intinya gitu. Nah maka mumpung masih awal, mumpung masih semangatnya baru, kalau hal ihwal yang ada kaitannya dengan pendidikan tinggi, dengan Dharma perguruan tinggi, kaitannya dengan sistem pendidikan mutu, ini mohon dikawal betul. Itu saja dari saya dan mungkin nanti Prof. Tibraya bisa memberikan ujangan kepada calon ketua STIR dan tim agar prosesnya betul-betul bisa efektif dan tentu sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof. Monggo Prof. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan yayasan dari perguruan tinggi yang bukan ini, yang hormati calon ketua, calon dosen yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama saya ingin menyatakan mohon maaf dulu tidak bisa hadir secara langsung di sini. Yang kedua, saya menyatakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu sehingga proses pelaksanaan asesmen lapangan ini berjalan dengan lancar. Ya. Sebenarnya memang ini penting untuk dilakukan visitasi karena untuk memenuhi persyaratan. Biasanya untuk persyaratan itu harus visitasi dan melihat langsung ketersediaan hal-hal yang terkait dengan pembukaan sebuah perguruan tinggi. Tadi kami berdua sudah menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan persiapan itu dan memberikan beberapa saran yang diperlukan untuk pemenuhan syarat. Nanti perguruan tinggi ini Pak mendapatkan akreditasi, tapi akreditasi minimum namanya itu. Hanya akreditasi untuk membuka perguruan tinggi setelah Bapak-Bapak mendapatkan restu dari pembukaan prodinya yang dua yang diajukan tadi itu. Kami mohon agar bahan-bahan yang tadi yang kami minta agar segera dilengkapi sesegera mungkin. Kenapa saya minta tadi segera mungkin, kalau bisa dengan 7 hari, supaya nanti proses ini bisa lebih cepat. Kami juga setelah memasukkan kembali data-data yang Bapak sampaikan itu, kami akan segera serahkan kepada Kasubdit kelembagaan untuk pembukaan itu, biar Bapak-Bapak juga cepat membuka perguruan tinggi yang dicita-citakan itu. Karena itu hal-hal yang kurang nanti, yang kurang dalam persiapan ini nanti mohon disiapkan nanti pada saat pelaksanaan. Tapi persyaratan yang diminta tadi itu persyaratan mutlak untuk pendirian sebuah perguruan tinggi. Tidak bisa tidak, harus menjadi. Karena itu kami harapkan agar segera dipenuhi itu. Saran saya tadi juga itu dosennya baiknya untuk diajukan anak. Siapa tahu nanti BANPT meminta yang seperti itu. Karena kalau dosennya tidak memenuhi syarat, Pak, dosennya 5 yang sesuai prodi itu sudah memenuhi syarat. Kalau 4 itu langsung ditolak itu, nggak jadi itu. Nah, artinya
artinya jumlahnya untuk 2 prodi ini minimal 10. Tambah tadi 1 jadi 12, tidak apa-apa. Ini yang kami harapkan agar segera dipenuhi itu sehingga nanti untuk kelancaran pengajuan ini. Ya. Saya kira itu, semoga nanti ada Pak Miftah di sini nanti akan langsung melaporkan Pak Sudi tentang pelaksanaan visitasi atau kunjungan lapangan pada hari ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kontribusinya. Semoga cita-cita dari Bapak dan Ibu terwujud dengan lahirnya SK pembukaan institusi ini. Saya kira itu, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.